Halo semuanya, selamat datang lagi di Monster ID. Hari ini gue mau nge-recap film Ultraman nih, tapi yang series animenya yang diproduksi pada tahun 2019. Film ini sendiri sampai sekarang udah sampai di season yang kedua dan juga final season. Sekaligus menjadikannya film yang bisa dibilang cukup menarik dari segi alur ceritanya. So, di video kali ini kita akan rangkum season yang pertama menjadi 2 atau 3 part. Dan kalau gitu nggak usah lama-lama kali ya. Langsung aja, selamat menonton. Film dimulai dengan narasi yang menceritakan tentang sosok raksasa yang bernama Raksasa Cahaya. Demi melindungi manusia dari ancaman, Raksasa Cahaya menyatu dengan seorang pria yang bernama Shin Hayata. Proses penyatuan tersebut membuat Shin Hayata berubah menjadi sosok pahlawan yang dikenal dengan nama Ultraman. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk melindungi bumi dari serangan makhluk luar angkasa dan juga monster-monster yang disebut sebagai kaiju. Setelah berhasil menyelamatkan bumi, Raksasa Cahaya kemudian kembali ke tempat asalnya. Efek dari perginya sang Raksasa Cahaya menyebabkan Shin Hayata kehilangan ingatannya tentang Ultraman itu sendiri. Sejak saat itu, kehidupan di bumi kemudian kembali normal. Meskipun konflik dan peperangan di antara manusia tetap aja terjadi. Namun, segala ancaman yang datang dari luar nggak pernah terdengar atau bahkan nggak ada sama sekali. Selama bertahun-tahun, kehadiran Ultraman sendiri meninggalkan dampak yang begitu besar kepada semua orang, terutama bagi Shin dan putranya yang bernama Shinjiro. Suatu ketika mereka berdua terlihat sedang mengunjungi sebuah museum yang dibuat untuk mengenang sosok dari Ultraman. Di sana Shin Hayata didatangi oleh teman lamanya yang bernama Mitsuhiro. Nggak berapa lama berselang, datang seorang pemuda yang berniat meminta tanda tangan dari Shin Hayata. Nah, di momen ini nggak ada satu orang pun yang menyadari kalau Shinjiro terjatuh ke lantai bawah ketika dia mencoba menyentuh Jet Beetle. Kejadian itu sontak membuat semua orang jadi terkejut, termasuk Shin Hayata. Tapi luar biasanya, Shinjiro ternyata nggak terluka sedikit pun. Dari sana, Shin Hayata yang trauma kemudian membawa Shinjiro pulang ke rumah. Namun, yang membuat Shin nggak habis pikir adalah tentang kenapa anaknya bisa selamat dari kejadian tadi. Di sini, Shin mulai yakin kalau sepertinya ada sesuatu yang luar biasa tentang Shinjiro, di mana hal itu mungkin juga ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tapi karena dia ini nggak tahu apa maksud dari semuanya itu, Shin kemudian mulai mencari tahu dengan menemui Mitsuhiro di museum. Nah, setelah bertemu, Shin lalu menceritakan semuanya, termasuk kekhawatirannya tentang kejadian yang menimpa Shinjiro. Mitsuhiro lalu membawa Shin dan menunjukkan markas dari Triple SP yang berada di ruang rahasia yang ada di museum ini. Di film ini, Triple SP sendiri merupakan tim investigasi khusus yang dibentuk sekitar tahun 1966, yang fungsinya adalah menangani segala macam ancaman yang datang dari luar bumi. Mitsuhiro kemudian menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan tentang kecelakaan pesawat yang terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Dalam rekaman tersebut, tampak satu sosok misterius yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu sosok Ultra dengan tampilan metalik. Pada saat Shin melihat rekaman itu, seketika aja, ingatan yang selama ini hilang perlahan-lahan mulai kembali. Sampai kemudian dia mengingat lagi kalau dulunya dia adalah sosok dari Ultraman. Mendengar hal itu rupanya nggak membuat Mitsuhiro kaget. Dia bahkan sudah menduga kalau Shin dulunya adalah Ultraman. Dan karena itu juga Mitsuhiro memprediksi kalau Shinjiro kemungkinan memiliki atau mewarisi gen dari Ultraman. Intinya Mitsuhiro sengaja nggak memberitahukan apa yang dia tahu karena dia nggak mau kalau Shin dan Shinjiro dalam bahaya. Karena jika seluruh dunia tahu kalau Shin dulunya adalah Ultraman, maka bisa dipastikan Shin akan menjadi rebutan banyak pihak hanya demi menjadi kelinci percobaan berkedok penelitian. Mitsuhiro kemudian mengajak Shin untuk bergabung dengan Triple SP dalam mewujudkan misi mereka mencegah setiap serangan yang akan datang dari luar bumi. Nah, 10 tahun kemudian, Shinjiro kecil kini udah tumbuh menjadi seorang remaja. Suatu hari nih, dia ingin menguji dirinya sendiri dengan berdiri tepat di atas sebuah gedung bertingkat. Dan kemudian, dia melompat ke gedung yang lain. Sesampainya di rumah, Shinjiro terlihat berdebat dengan ayahnya. Mereka bahkan seperti udah nggak memiliki kedekatan lagi. Hal itu disebabkan oleh rasa khawatir berlebihan sang ayah perihal kekuatan yang dimiliki oleh Shinjiro.
Singkat cerita nih, esok harinya ketika Shinjiro pulang sekolah bersama dengan teman-temannya, dia melihat sekelompok pelajar dari sekolahan lain yang lagi mengganggu dua pelajar perempuan, di mana salah satunya bernama Rena, sosok yang bisa dibilang terkenal dan diam-diam dikagumi oleh Shinjiro. Dengan tenang, Shinjiro mencoba mendekati dan meminta para begundal itu untuk berhenti mengganggu. Tapi pemimpin dari geng tersebut nggak terima, di mana dia mencoba untuk menendang Shinjiro. Dengan refleks, Shinjiro menahannya, namun secara nggak sengaja dia malah memelintir kaki dari si pemuda itu, di mana kemudian menyebabkan dengkulnya pindah ke belakang. Dengan apa yang baru aja dilakukannya, kini membuat Shinjiro merasa bersalah, sambil meratapi ketidakmampuannya untuk mengendalikan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Nggak berapa lama kemudian, Shinjiro tiba-tiba didatangi oleh sosok misterius dengan penampilan layaknya Ultraman. Rupanya si Ultraman Silver ini tahu tentang kekuatan yang dimiliki oleh Shinjiro, sekaligus menegaskan kalau kekuatan tersebut sebenarnya nggak boleh dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Sosok misterius itu kemudian menyerang dan berusaha membunuh Shinjiro. Kejar-kejaran pun terjadi, di mana Shinjiro terus berusaha menghindar sampai kemudian berakhir di sebuah stadion. Si Ultraman Silver yang udah bernafsu mau membunuh Shinjiro dengan cepat mengeluarkan serangannya ke arah Shinjiro. Tapi tiba-tiba muncul satu sosok lagi yang langsung menangkis serangan Ultraman Silver. Ternyata itu adalah Shin Hayata, ayahnya Shinjiro, yang datang untuk menolong anaknya itu. Di sini, Shin akhirnya mengungkapkan jati dirinya sebagai Ultraman kepada Shinjiro, sekaligus menjelaskan kalau sosok misterius yang ada di depan mereka ini adalah alien yang bernama Bemular, sosok yang pernah dihadapi Shin bertahun-tahun yang lalu. Shin yang percaya kalau putranya itu memiliki kekuatan tersembunyi, lalu mengangkat tubuh Shinjiro dan kemudian melemparkannya ke helikopter milik Triple SP yang udah menunggu tepat di atas stadion. Pertarungan seru pun terjadi antara Shin melawan Bemular. Mereka berdua saling berbagi serangan yang membuat seisi stadion menjadi bergetar. Namun meskipun Shin memiliki pengalaman bertarung, tapi karena dia udah berumur, alhasil stamina dan tenaganya jadi berkurang. Dan akibatnya Bemular bisa membuat Shin babak belur. Sementara itu di dalam helikopter, Mitsuhiro mencoba menjelaskan kepada Shinjiro tentang sejarah sang ayah, mulai dari pertemuan dengan raksasa cahaya sampai merubahnya menjadi Ultraman. Demi melindungi Shinjiro, Shin meminta tolong kepada Mitsuhiro untuk menjaga Shinjiro dari bahaya apapun. Tapi karena Shinjiro nggak mau terjadi apa-apa dengan ayahnya, dia lalu memohon supaya Mitsuhiro mau membawa dirinya kembali demi menolong sang ayah. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Mitsuhiro akhirnya mengalah dan mengingkari janjinya kepada Shin, di mana Mitsuhiro lalu memberikannya sebuah pakaian tempur Ultraman yang udah dibuat sendiri oleh Shin khusus untuk Shinjiro. Di dalam stadion, Shin yang udah dibuat nggak berdaya kini tinggal menunggu ajal, di mana Bemular berniat melancarkan serangan terakhirnya. Namun untungnya Shinjiro dengan cepat muncul dan menyelamatkan sang ayah. Tapi bukan itu kejutannya. Shinjiro datang dengan menunjukkan setelan mecha di hadapan Shin dan juga Bemular. Pertarungan kemudian terjadi, dan meskipun Shinjiro nggak memiliki pengalaman bertarung sedikit pun, tapi pada kenyataannya dia sanggup membuat lawannya itu jadi kewalahan. Bemular yang marah lalu mengeluarkan energi yang berbentuk bola raksasa dari tangannya dan berniat menghabisi Shinjiro. Mitsuhiro yang kebetulan lagi memperhatikan pertarungan itu di dalam helikopter, kemudian memberitahu sekaligus mengajari Shinjiro tentang teknik serangan mematikan yang disebut sebagai Specium Ray. Ledakan besar terjadi ketika dua energi itu saling bertabrakan. Tapi ternyata Bemular masih bisa selamat dari serangan itu, meskipun bagian lengan kirinya harus terpotong. Dari sana, Bemular kemudian terbang menjauh sambil mengatakan kalau dirinya adalah musuh pertama. Nah, setelah semuanya berakhir, Shinjiro lalu berniat memeriksa kondisi sang ayah. Namun karena dia sangat kelelahan akibat pertarungan tadi, Shinjiro pun terjatuh dan pingsan. Beberapa waktu kemudian, Shinjiro terbangun dan menyadari kalau dirinya sedang berada di rumah sakit.
Tapi yang bikin Shinjiro kaget adalah ketika mengetahui kalau dirinya udah disambut oleh satu sosok alien yang bernama Zeton. Yang bahkan si Zeton ini mengatakan kalau ayahnya Shinjiro sekarang dalam keadaan yang baik-baik aja. Untungnya Mitsuhiro langsung datang sekaligus meredakan ketegangan yang dialami oleh Shinjiro. Mitsuhiro lalu menjelaskan kalau manusia sebenarnya udah membentuk aliansi dengan beberapa ras alien. Itulah kenapa semenjak kepergian Ultraman, bumi nggak lagi diinvasi oleh makhluk-makhluk dari luar angkasa. Tapi sayangnya nggak semua ras alien mau melakukan perjanjian damai itu, di mana salah satunya adalah si Bemular. Sementara itu di tempat yang lain, ada satu sosok alien yang bersembunyi di balik tubuh manusia, di mana dia ini terlihat terganggu dengan sesuatu. Nggak berapa lama berselang, datang satu alien lagi yang langsung memasuki ruangan tempat alien tadi berada. Next di rumah sakit, Shinjiro yang mengetahui ayahnya masih dalam perawatan, kemudian diberitahu kalau pihak organisasi membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Mitsuhiro juga meminta kepada Shinjiro supaya menjadi Ultraman berikutnya dan menggantikan posisi ayahnya. Nah, awalnya Shinjiro ragu dengan permintaan itu, tapi setelah menyadari kekuatan yang ada di dalam tubuhnya itu benar-benar luar biasa, mau nggak mau Shinjiro pun menerima permintaan Mitsuhiro. Next, Shinjiro lalu melakukan pengetesan terhadap perlengkapan Ultraman miliknya, dan setelah dinyatakan sukses tanpa adanya kerusakan apapun, Mitsuhiro kemudian berniat mengirimkan Shinjiro ke pusat pelatihan. Namun tiba-tiba aja proses pelatihan itu dibatalkan, di mana Mitsuhiro malah mengirimkan Shinjiro untuk melakukan misi pertamanya, yaitu menyelamatkan seorang pria yang mengalami kecelakaan dan terjebak di dalam kendaraan. Singkat cerita, tibalah Shinjiro di tempat kejadian. Dengan menggunakan teknik yang diberi nama Ultra Slash, Shinjiro dengan cepat memotong kendaraan itu dan kemudian membawa si bapak yang terjebak di dalamnya. Nah, sejak saat itu Shinjiro terus melakukan misi penyelamatan. Shinjiro juga pernah menyelamatkan seorang gadis yang disandera, di mana hal tersebut membuat dirinya semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk juga si Rena yang kebetulan sedang menyaksikan berita tentang kehebatan yang dilakukan oleh Ultraman. Namun, apa yang dilakukan Shinjiro sepertinya nggak membuat terkesan salah satu agent dari Triple SP yang bernama Moroboshi, yang yakin kalau sebenarnya Shinjiro ini nggak memahami tentang tujuan yang sebenarnya dari Ultraman. Nah, pada suatu malam, Mitsuhiro dan Zeton berencana mengirimkan Shinjiro untuk melakukan misi yang sebenarnya, yaitu menemani Moroboshi dalam upaya untuk membunuh seekor alien. Rupanya, Shinjiro nggak terlalu suka kalau dia harus berhadapan dengan yang namanya kekerasan, apalagi kalau sampai harus membunuh. Tapi karena dia nggak punya pilihan, belum lagi setelah melihat Moroboshi yang mukanya itu kelihatan banget kalau dia nggak suka dengan Shinjiro, alhasil dia pun terpaksa melakukannya. Nah, ketika berada di dalam gudang, Shinjiro melihat pemandangan yang mengerikan ketika mengetahui kalau alien yang dia incar lagi memangsa manusia hasil penculikan yang dilakukannya. Dalam keadaan marah, Shinjiro langsung menyerang alien itu. Pertarungan seru pun terjadi di antara keduanya. Namun rupanya si alien ini sanggup membuat Ultraman kewalahan dengan kemampuan bertarungnya. Di sini Shinjiro sempat bertanya kepada si alien kenapa dia melakukan itu kepada orang-orang yang nggak bersalah. Nah, si alien kemudian menjawab kalau manusia nggak lebih dari sekedar makanan yang enak untuk disantap. Next, kemudian pertarungan kembali terjadi, dan kali ini Shinjiro nggak mau bertele-tele. Dia menggunakan Ultra Slash yang kemudian dilanjutkan dengan tembakan Specium Ray. Namun sayangnya alien itu berhasil melarikan diri. Nah, karena nggak mau membiarkan makhluk itu pergi, Shinjiro dengan cepat lalu mengejarnya. Moroboshi yang khawatir dengan pertarungan tersebut kemudian melaporkannya. Tapi rupanya Zeton yang mendengar laporan itu mengatakan supaya jangan khawatir, karena memang itulah tujuan utama mereka, yaitu membiarkan semua orang tahu tentang keberadaan alien di muka bumi ini. Sementara itu, Rina beserta manajernya yang bernama Shiraishi yang berniat menghadiri sebuah pertunjukan terjebak oleh kemacetan di tengah kota. Nah, di sini tiba-tiba aja mereka melihat sosok alien yang membuat suasana seketika berubah menjadi mencekam. Bukan cuma itu, Rina juga mengetahui kehadiran dari sosok Ultraman yang dikaguminya, di mana mereka berdua kemudian saling berbagi tatapan. Si alien yang berhadapan dengan Ultraman kemudian menyadari kalau sepertinya ada sesuatu yang salah. Selama ini Triple SP dan juga pihak pemerintah berusaha menyembunyikan keberadaan alien seperti dirinya. Itulah mengapa si alien ini selalu bersembunyi ketika akan memangsa manusia. Tapi ketika melihat bagaimana Ultraman muncul dan kemudian mengejarnya sampai ke tengah kota, maka dengan begitu semua aturan yang ada telah dilanggar. Shinjiro sama sekali nggak memikirkan konsekuensi yang bakal terjadi dengan para penduduk. Si alien dengan lantang lalu menyebut sosok yang ada di hadapannya itu sebagai aman
amatir. Rena yang kebetulan menyaksikan sekaligus mendengar apa yang baru aja dikatakan si alien, seketika langsung ikutan nimbrung, di mana Rena lalu menyemangati Ultraman dengan mengatakan sudah seharusnya Ultraman bertarung melawan alien jahat demi menyelamatkan manusia. Mendengar perkataan tersebut sontak membuat si alien menjadi marah dan memutuskan untuk menembakkan sinar energi. Tapi ketika sedikit lagi akan mengenai Rena, tiba-tiba apakah Rena bakalan mati? Atau si Ultraman melakukan sesuatu? Dan bagaimana nasib manusia ketika mengetahui kalau selama ini ternyata mereka hidup bersama dengan alien? Kita bersambung ke part yang kedua aja ya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can